berasal dari bahasa Latin yaitu science, yang artinya tahu, mengetahui, dan memahami. Pengertian lain dari ilmu adalah usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam bahasa alam manusia. Menurut istilah, ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis menurut suatu metode, yang kemudian digunakan untuk menerangkan gejala tertentu dalam bidang pengetahuan. Meskipun ilmu dan pengetahuan terkadang disamakan, namun keduanya memiliki perbedaan. Ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan di mana kebenarannya telah teruji serta disusun secara sistematis. Ada juga sifat-sifat ilmu. Yang pertama itu ada objektif. Dalam proses pencarian kebenaran, ilmu harus memiliki objek kajian yang bersifat ada, yang bentuknya tampak dari luar maupun dari dalam. Yang kedua itu ada metodis. Proses pencarian kebenaran dengan menggunakan metode-metode. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat proses pencarian kebenaran. Yang ketiga itu ada universal. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran yang bersifat umum. Yang keempat itu ada sistematis. Dalam proses pencarian kebenaran, ilmu harus terurai dan terumus secara teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang utuh yang dapat menjelaskan rangkaian sebab akibat yang menyangkut objek yang bersangkutan. Ilmu dengan filsafat. Hubungan ilmu dengan filsafat dapat dilihat berdasarkan persamaan maupun perbedaan antara ilmu dengan filsafat. Persamaannya itu yang pertama ada metode berpikir yang memiliki tujuan untuk memahami suatu fakta dan kritis. Yang kedua berpikiran terbuka. Yang ketiga terorganisir. Dan terakhir sistematis. Perbedaannya itu ilmu berkaitan dengan menjelaskan suatu kebenaran sesuai dengan pengalaman yang telah dilakukan, sedangkan filsafat mengkaji kebenaran berdasarkan pemikiran. Ilmu berupaya untuk melakukan observasi, eksperimen, dan klasifikasi data pengalaman indera, sedangkan filsafat berupaya untuk kemudian mempertanyakan masalah hubungan antara fakta terkait dengan masalah yang diamati. Kita masuk ke dalam pengertian moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang sinonim dengan kesusilaan, kelakuan. Istilah moral ini bisa dipakai sebagai adjektiva atau kata sifat dan sebagai nomina atau kata benda. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Immanuel Kant merumuskan hal itu dengan mengatakan bahwa peraturan moral atau perintah atau larangan merupakan imperatif kategoris, sedangkan peraturan non-moral adalah imperatif hipotesis. Materi yang selanjutnya yaitu tentang etika. Yang pertama, pengertian dari etika. Etika merupakan suatu cabang aksiologi yang banyak membahas tentang nilai baik dan buruk. Dalam artian secara luas, etika mempunyai 3 pengertian. Yang pertama yaitu etika merupakan suatu cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan norma yang menentukan perilaku setiap manusia dalam kehidupannya. Serta etika menggunakan pendekatan secara kritis dalam melihat setiap perilaku manusia yang timbul dengan kaitan nilai dan norma. Yang kedua yaitu etika merupakan suatu refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma yang menentukan dan terwujud dalam sikap serta pola perilaku hidup manusia, baik secara personal maupun secara kelompok. Dan pengertian yang ketiga yaitu etika merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Bagian yang kedua yaitu membahas tentang kedudukan nilai dan etika dalam ilmu pengetahuan. Nilai sangat terkait dengan suara hati sebagai samudera batin. Hati mengaktifkan nilai manusia yang paling dalam. Lalu hubungan antara suara hati dengan pengembangan ilmu pengetahuan yaitu kebebasan memilih. Kebebasan memilih dalam arti
pengertian sifat naluriah yang hanya dimiliki manusia ketika manusia hendak menentukan pilihan-pilihan tertentunya. Maka pilihan tersebut akan ditentukan oleh suara hati, atau dengan kata lain, suara hati menjadi jawaban dari setiap nilai kehidupan manusia. Dengan demikian, sangat jelas bahwa peran suara hati manusia akan menentukan segalanya di dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, ilmu pengetahuan memberi penjelasan kepada manusia ihwal alam fasik atau samudra batin. Ilmu pengetahuan memberi keahlian kepada manusia dalam menguasai alam fisik, dan berkat ilmuwan manusia menundukkan alam fasik. Namun, iman atau nilai-nilai kebenaran yang tersimpan dalam hati dapat membuka sebuah pintu yang ilmu sekalipun tidak dapat membukanya. Yang manusia punya yaitu iman. Ketika manusia mempunyai iman, maka setiap nilai-nilai akan terkalahkan oleh iman yang. Bagian yang ketiga yaitu tujuan etika dalam kehidupan. Seperti yang kita ketahui, etika merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang hal yang baik dan yang buruk. Maka, tujuan etika dalam kehidupan kita yaitu agar kita atau manusia mampu mengetahui dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Serta tujuan etika dalam kehidupan kita agar kita dapat melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik, serta mana yang bisa kita lakukan dan yang tidak dapat kita lakukan, agar kita hidup menjadi manusia yang bijaksana. Berikut macam-macam etika. Ada 2 macam etika. Yang pertama, etika deskriptif, yaitu menguraikan dan menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral secara deskriptif. Ini dilakukan dengan bertolak belakang dari kenyataan bahwa ada berbagai fenomena moral yang dapat digambarkan dan diuraikan secara ilmiah, dan etika deskriptif digolongkan dalam bidang ilmu pengetahuan empiris dan berhubungan erat dengan ilmu sosiologi. Yang kedua ada etika normatif. Kerap kali juga disebut filsafat moral atau juga disebut etika filsafat. Etika normatif dapat dibagi ke dalam 2 golongan, yaitu yang pertama konsekuensialis atau teologis dan non-konsekuensialis atau deonteologis. Ilmu dan moral. Dalam kesadaran moral mencakup 3 hal, yaitu 1. Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral. Kesadaran moral dapat juga berwujud rasional dan objektif, yaitu suatu perbuatan secara umum dapat diterima oleh masyarakat sebagai hal yang objektif dan dapat diberlakukan secara universal. 3. Kesadaran moral dapat pula muncul dalam bentuk kebebasan. Moral rasional adalah proses dengan tingkah laku manusia. Institusi atau kebijakan dinilai apakah sesuai atau menyalahi standar moral. Menurut Colbert, pada 1998, perkembangan moral individu ada 3 tahap, yaitu 1. Level konvensional. Level ini berkembang pada masa kanak-kanak. 2. Level konvensional ini individu termasuk untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma kelompok agar dapat diterima dalam suatu kelompok tersebut. 3. Level konvensional. Pada level ini tidak lagi menerima nilai-nilai atau norma-norma dari kelompoknya, melainkan melihat situasi berdasarkan prinsip-prinsip moral yang diyakininya. Ilmu memiliki hubungan dengan etika. Ilmu bersifat terbuka dan menjunjung kebenaran di atas segala-galanya, sedangkan etika merupakan pembahasan tentang baik buruk serta benar dan salah perbuatan manusia. Pemahaman etika dalam ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan sebab keduanya saling membangun. Etika mampu menyelesaikan masalah konkret, dan etika juga merupakan tempat manusia mengembalikan keberhasilannya dalam perkembangan ilmu. Hubungan etika dengan ilmu merupakan pembatasan terhadap pemikiran manusia untuk memecahkan objek masalah dan mendapatkan kebenaran
mengenai ilmu dapat terjaga atau tidak keluar dari norma yang seharusnya, serta dapat dipertahankan. Etika menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan, di mana dalam perkembangannya harus sesuai dengan etika yang sudah melekat pada masyarakat. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ilmuwan adalah suatu kewajiban seorang ilmuwan untuk mengetahui masalah sosial dan cara penyelesaian permasalahan sosial tersebut. Berikut tanggung jawab ilmuwan, yaitu seorang ilmuwan harus mampu mengidentifikasi kemungkinan permasalahan sosial. Yang kedua, seorang ilmuwan harus mampu bekerja sama dengan masyarakat yang sering terjadi permasalahan sosial. Yang ketiga, seorang ilmuwan harus mampu menjadi media dalam rangka penyelesaian permasalahan sosial di masyarakat yang terdiri dari keanekaragaman ras, agama, etnis, dan kebudayaan. Tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral tidak dapat dilepaskan dari karakter internal dari ilmuwan itu sendiri sebagai seorang manusia. Ilmuwan hendaknya memiliki moral yang baik, sehingga pilihannya ketika memiliki pengembangan dan pemilihan alternatif, mengimplementasikan keputusan, serta pengawasan dan evaluasi dilakukan atas kepentingan orang banyak. Ilmuwan juga memiliki kewajiban moral untuk memberi contoh dan mampu menegakkan kebenaran, sehingga ilmu yang dikembangkan dengan mempertimbangkan tanggung jawab moralnya sebagai seorang ilmuwan dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia dan secara integral tetap menjaga keberlangsungan kehidupan lingkungan dan sekitarnya. Etika dan moral ilmuwan. Etika dan moral erat hubungannya dengan perilaku manusia yang tulus keluar dari hati dalam tiap pemikiran, perkataan, perbuatan, atau tindakan nyata. Dihadapkan dengan masalah moral, para ilmuwan terbagi ke dalam dua golongan pendapat, yaitu golongan pertama adalah menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai, baik secara ontologis maupun aksiologis. Dalam tahap ini, tugas ilmuwan adalah menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakannya, terlepas apakah pengetahuan itu dipergunakan untuk tujuan baik ataukah untuk tujuan yang buruk. Golongan yang kedua adalah berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya, kegiatan keilmuan haruslah berlandaskan pada asas-asas moral. Ilmu sebagai aktivitas dan metode ilmiah juga memiliki etika yang harus dijunjung tinggi, sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan yang objektif. Teori etika memberikan kerangka analisis bagi pengembangan ilmu agar tidak melanggar penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Penerapan ilmu pengetahuan membutuhkan dimensi etis sebagai pertimbangan dan mempunyai pengaruh terhadap proses perkembangan lebih lanjut. Ciri dan sikap ilmuwan. Ciri menonjol pada ilmuwan terletak pada cara berpikir yang anut serta dapat dilihat pula pada perilaku ilmuwan tersebut. Seorang ilmuwan dapat dilihat dari beberapa aspek. Jadi bisa dilihat dari cara kerja untuk mengungkap segala sesuatu dengan metode sains, yaitu mengamati, menjelaskan, merumuskan masalah, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisa data, serta membuat kesimpulan. Dari kemampuan menjelaskan hasil dan cara memperolehnya juga kita bisa lihat bahwa dia seorang ilmuwan. Lalu dari sikap terhadap alam dan permasalahan yang dihadapi. Berikut sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan antara lain adalah: yang pertama itu hasrat ingin tahu yang tinggi,
tidak mudah putus asa, terbuka untuk dikritik dan diuji, menghargai dan menerima masukan, jujur dan kritis. Berikut peran dan fungsi ilmuwan. Peran dan fungsi ilmuwan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama sebagai intelektual. Seorang ilmuwan sosial dan tetap mempertahankan dialognya yang kontinu dengan masyarakat dan suatu keterlibatan yang intensif dan sensitif. Yang kedua itu sebagai ilmuwan, dia akan berusaha memperluas wawasan teoritis dan keterbukaannya kepada kemungkinan dan penemuan baru dalam bidang keahliannya. Sebagai teknikus, dia tetap menjaga keterampilannya memakai instrumen yang tersedia dalam disiplin yang dikuasainya. Dan peran terakhir memungkinkan dia menjaga martabat ilmunya. Sedangkan peran pertama mengharuskannya untuk turut menjaga martabat. Contoh pelanggaran etika ilmiah. Ketika kita membuat satu tulisan tetapi kita membutuhkan referensi yang lebih dan kita mencari sumber sebanyak mungkin tetapi tidak menulis sumber acuan tersebut dan mengakuinya sebagai pemikiran kita sendiri, itu merupakan pelanggaran etika ilmiah yang biasa disebut sebagai plagiarisme.